Halo para pencari misteri, ketemu lagi dengan gua Gian dan Gua Chris. di segmen DDM, Diskusi Dialog Misteri. Oke, Jadi kita mau ngapain, Kur? kita mau membahas ini video viral. Jadi sebenarnya di video itu kan katanya ada anak kecil di Subang diculik oleh wewe gombel gitu, Gi. Oke, ya betul. Jadi ada berita-berita hot tentang anak kecil yang hilang itu, tapi kita bukan mau ngebahas tentang kenapa anak kecil tersebut hilang ya. Karena bisa banyak faktor. Tapi ada satu faktor yang menarik perhatian kami, yaitu faktor gaibnya. Di mana wewe gombel yang culik katanya. Nah, kita mau bahas wewe gombelnya aja nih, gitu kan. Kenapa sih dia bisa menculik anak-anak gitu kan. Nah, oke. Jadi, seperti biasa ya, Kur, sebelum lanjut. Gue mau ngajak teman-teman nih buat subscribe dan like dan juga komen di video-video kita. Juga jangan lupa follow IG dan TikTok @dialogmisteri. Kalau yang mau kirim cerita gimana, Gi? Dapat mengirimkan cerita kalian ke email dialogmisteri.cerita@gmail.com. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Nah, Kur, ini kan menarik ya tentang anak-anak yang hilang ini. Kan banyak sih. Menarik. Menarik. Enggak, maksudnya bukan Menarik perhatian. kayak menarik perhatian kita ya, bukan menarik kayak wah asik nih gitu kan. Ya, maksudnya banyak nih kasus anak-anak hilang gitu kan. Salah satunya yang viral yang Subang ini. Dulu pernah sih tahun 2017 kalau nggak salah di Medan juga katanya diculik, tapi muncul sudah anaknya. Nah, ini kan kondisinya terakhir katanya belum ketemu ya, gitu. Nah, memang sih bisa banyak faktor. Tapi kalau bahas wewe gombel tuh ada atau nggak sih, Kur? Menurut pandangan gue sebenarnya wewe gombel kan rata-rata tuh ada ya, maksudnya di beberapa daerah. Maksudnya di dekat rumah gue aja itu sempat ada isu tuh di daerah pabrik. Itu ada bocah hilang, ketemu ya yang orang bisa di sana ngomong diculik wewe gombel kayak gitu-gitu. Jadi ya memang di beberapa tempat itu wewe gombel ada, gue bisa bilang kayak gitu sih. Oh, jadi emang ada bukan hanya di satu daerah yang kayak misalnya kan kalau Kuyang terkenal Kalimantan ya gitu. Betul, ya. Kalau gitu. Ini emang di setiap daerah kadang-kadang emang ada gitu ya. Iya, memang ada. Seperti kuntilanak atau genderuwonya lah. Iya, udah nge-global ya, udah global. Ngenusantara ini. Menusantarakan ya. Nah, terus ini kan gue sebenarnya sempat baca-baca, Kur. Jadi wewe gombel ini pas di riset katanya zaman dulunya mungkin itu tuh adalah bentuk dari analisis logis ya. Jadi untuk tatanan masyarakat primordial, bahasanya keren banget nih. Bahasa lu terlalu berat, coba dipersingkat aja. Iya, jadi dia tuh dibikin sama orang tua untuk anak-anaknya. Oke. Cerita buat nakut-nakutin anaknya, lu kalau udah maghrib, lu jangan keluar. Jangan keluar dari rumah. Karena pada masa zaman dahulu itu mereka tinggal di pedesaan, perkampungan gitu yang ada hutan. Di hutan-hutan itu kan banyak binatang buas. Kita nggak tahu ada apa, mungkin ada kayak perompak atau gimana gitu. Ini zaman dahulu ya. Nah, anak kecil kan suka nakal, rebel, makanya diingetin. Gue enggak. Apa? Siapa? Waktu gue kecil nggak nakal, lu Gue juga enggak. Gue anak-anak baik. Nah, makanya nggak pernah ketemu wewe gombel aja. Nah, jadi gitu katanya. Jadi itu hanyalah ciptaan kayak folklore atau bahasanya mungkin dongeng ya, bukan dongeng apa ya? Cerita rakyat. Ya, cerita rakyat. Cerita rakyat masyarakat yang digunakan untuk menakuti anaknya.
biar nggak asal keluar rumah saat malam hari tiba. Ditakutkan ada binatang buas atau perompak. Itu ya singkatnya. Tapi ternyata yang seperti yang gue lihat di kampung gue ada kasus juga. Kayaknya di kampung lu tadi juga ada ya kasusnya? Iya, nggak di kampung sih. Ya di dekat rumah lah. Tempat tinggal gue sekarang. Sekarang. Iya, maksudnya di daerah pabrik gitu. Nah, kalau dari cerita lu, kalau boleh denger lu nih, kayak gimana sih cerita wewe gombel yang terjadi biasanya? Jadi sebenarnya wewe gombel tuh kerjanya ya. Bisa lebih sering di sore menjelang maghrib, tapi kadang pernah ada siang-siang bolong juga bisa sih. Di siang bolong juga bisa? Siang bolong, jadi ya zaman bocah kan lu zaman dulu ya, maksudnya masih banyak kayak perkebunan, ya main-main, apalagi yang tinggal di kampung, main-main deket-deket pohon kayak gitu. Nah, gue juga bocah dulu ngerasain kayak gitu. Itu siang-siang gitu, lu lagi di daerah perkebunan gitu, apa ya bahasanya, pekarangan lah ya. Iya, apa ya? Banyak-banyak pohon kelapa lah atau apa kayak gitu. Itu udah diculik. Sebenarnya diculiknya itu ini sih, kayak dia di situ-situ aja sebenarnya. Tapi orang lain ngelihat dia tuh hilang gitu. Oh. Padahal dia hanya main di situ. Jadi makanya yang di video kan nangis tuh. Oh iya, dia ada nangis gitu ya. Dia kan nangis, kok ada suaranya tapi orangnya nggak ada gitu. Oh, itu possible atau emang kayak gitu? Possible. Emang begitu, maksudnya permainannya kadang gitu. Ngilanginnya tuh nggak jauh-jauh gitu loh. Belum jauh. Oh iya. Maksudnya apa ya, sosok manusianya tuh masih di situ, cuma disembunyiin. Iya, gitu. jadi sebenarnya tuh nggak diculik, tapi sebenarnya kayak dipasang kayak pagar. Mungkin kalau kita ngomong ya, kayak ninja. Harry Potter nggak? Ya ninja atau Harry Potter yang ada jubah yang nutupin iya, kayak gitu. Jadi tembus pandang gitu kan, kayak gitu. Visible gitu. Lebih ke arah itu. Jadi digituin anaknya. Gitu. Oh, oke. Terus kalau misalnya nih, apa namanya, mau balikin anaknya gitu kan? Gue sebenarnya udah ada baca juga, tapi kalau menurut lu dulu, menurut lu itu tuh gimana biasanya? Kalau gue sih belum pernah ngerasain ketemu yang begitu ya. Maksudnya langsung ada kejadian gitu di saat itu gitu. Cuma menurut gue ya, kalau cara gue balik lagi paling pakai media aja. Media. Misalnya anaknya hilang gimana, udah siramin air aja deket situ kayak gitu. Dia didoain. Didoain aja. Tapi habis itu udah tunggu aja gitu ya. Kayak gitu. Udah biarin Tuhan aja yang kerja. Yang penting lu niatnya apa, udah siramin sekitar situ air. Tempat yang dimana terakhir dilihat. Betul. Gitu ya. Oh oke. Ini gue juga sebenarnya ya. Sebenarnya gue tadi ada baca gitu kan. Wewe Gombel itu ada 2 versi sih sebenarnya. Gue tadi ada baca di versi artikel. light sama ada versi bagus sama versi jeleknya ya. Enggak, bukan versi muka, tapi mukanya gue nggak tahu ya. Nah, tapi kalau mukanya kan gue liatnya kayaknya kayak kunti-kunti gitu ya. Tapi ini Tobrut nih. Tobrut ya. Maksudnya besar. Bahasanya Tobrut apa sih? Hah? Tobrut. Apa ya? Totalitas brutal, nggak tahu. Ya, kalian boleh komen apa itu artinya. Nah, itu kan bentuknya katanya gede gitu kan. Iya, payudaranya ya. Iya, kayak payudaranya kayak gitu. Kayak di kalau kita biasa buka website, kalau lo tahu Farang Dingdong. Nggak tahu ya? Wah, gue doang yang tahu. Apa tuh? Apa, jangan lah. Nah, coba gue ntar kasih websitenya yang. Jangan kasih di sini. Jangan kasih di sini. Bahaya nih. Nah, tapi maksudnya sebenarnya bentuknya mereka kayak gitu atau beda? Beneran kayak kunti? Kalau dibilang kunti enggak sih. Cewek, cuma gemuk-gemuk gitulah. Oh, terus powernya lebih tinggi sih. Oh, lebih kencang daripada kunti. Ya kunti mah nggak bisa ngilangin bocah gitu kasarnya. Kalau ini memang powernya gede, akhirnya bisa sampai kayak gitu. Oh, dia apakah sebelumnya rata-rata sih busuk kayak badannya. Koreng-koreng kayak gitu. Kalau kunti kan mungkin bentuknya masih ada yang bentuk cewek aja gitu ya. Iya, kalau ini biasanya bentuknya lebih anjur badan cewek kayak gitu. Oh, dia kayak berarti kayak
buat nyusuin. Menyusui, iya. Menyusui. Mau jadi ibu menyusui dia. Tapi emang sifat keibuannya ada ya? Gimana kalau kita ini panggil? Bu. Ibu. Nah jadi yang gue tahu kan sebenarnya bentuknya tuh nggak kayak yang gitu. Ternyata beda ya yang digambarkan di Google sama yang orang suka cerita. Misalnya kayak bentuknya ditunjukin kayak kunti, rambutnya panjang, jubah putih, tapi ada ini gede itu panjang gitu kan, sampai ke pusar. Nah definisi yang gue baca juga kayak gitu katanya. Ternyata ya yang kenyataannya dari ini kan penglihatan lo, penglihatan lo ternyata beda gitu. Iya. Nah lebih sebenarnya yang penglihatan lo mirip sama, gue lupa nama makhluk mitologinya. Ada di Italia sih, bentuknya kayak gitu juga, lebih kayak ibu-ibu yang gendut, rambutnya gimana ya gitu, terus ini panjang. Iya. Kayak gitu juga. Paling nanti ada ini, ada gambarannya. Ya gambarnya mungkin ada sih, nanti gue kasih dari artikel. Boleh di-share nanti biar Vigo. Nah jadi gue udah ada baca artikel ya Korea. Jadi katanya Wewe Gombel itu awal mulanya adalah sosok wanita yang menikah dengan seorang pria. Oke. Jadi wanita ini ternyata mandul setelah menikah. Singkat cerita, wanita ini memergoki suaminya sedang selingkuh sama orang lain karena si wanita ini mandul kan. Dia sakit hati dong, kesel banget. Akhirnya si suaminya ini dibunuh, ditusuk sama dia, atau gua kurang tahu di mana maksudnya. Berapa kali itu tuh kan? Kalau menurut majalah Tempo sih, kok Tempo? Lampu merah. Iya, merah. Menurut lampu merah. Ya mungkin 10 kali lah ceritanya gitu ya. Nah, dia udah ditusuk itu, kabur. Terus warga itu tahu dia tuh ngebunuh. Ngebunuh suaminya, dikejar sama warga. Terus akhirnya karena merasa terpojokan, si wanita ini akhirnya bunuh diri. Karena terpojokan sama warga kan. Nah, dan setelah itu jadilah Wewe Gombel. Habis di pojok jadi Wewe Gombel ya? Iya. Kok bisa? Nah itu masalah, gue ingin bertanya sama Anda, apakah orang yang terpojok jadi Wewe Gombel? Enggak sih, bukan. Tapi maksudnya kayak, apakah emang gitu sejarahnya? Maksudnya sejarahnya ya awal mula Wewe Gombel atau bisa yang lain gitu. Jadi si cewek itu mati apa gimana? Si cewek itu mati. Bunuh diri katanya. Kalau sebaiknya gini sih, kalau dari kita ngambilnya dari dosa ya, kita bahas dosa. Ya ngebunuh aja tuh udah dosa. Iya. Ya, kedua dia menghilangkan nyawa orang, menghilangkan nyawa diri sendiri. Double. Otomatis ketika matinya itu udah pasti penasaran. Jadi gini Gi, sebenarnya kan kalau ngebahasnya dosa ya, bahasnya dosa tuh pasal si cewek di sejarah itu pertama dia ngebunuh, yang kedua dia bunuh diri. Nah ini pasal yang sangat berat nih, mengambil nyawa nih, ngalang-ngalain Tuhan dia, gitu. Ini 2 nyawa lagi gitu ya. 2 nyawa. Nah di situ akhirnya dia jadinya mati penasaran kan. Mati penasaran itu biasanya dia ngebentuk dari apa yang disesalin di masa hidupnya sih. Ya kalau contohnya tadi misalnya dia karena mandul, terus dia kesel lihat suaminya selingkuh, jadi kan ada yang faktor iri, itu bisa ke arah sana. Kayak gitu. Sosok Wewe Gombel tuh ya bener dari kondisi terakhirnya dia iri karena misalnya dia kayak tadi kan. Iya. Jadi beda-beda bentuk, beda makhluk itu biasa kondisi terakhirnya kayak ada dendam apa sih misalnya. Iya, dia bawa dendam apa, akhirnya yang jadi penasaran kayak gitu. Penasarannya yang seperti ini gitu, jadi bentuknya. Betul, jadi Wewe Gombel. Bentuknya, kalau wujud-wujud mah itu mah gambaran orang kayak gitu. Itu gambaran orang. Yang aslinya tuh berarti yang kayak kata lu waktu itu pernah bahas ya mungkin di episode yang katanya bentuk orb. Iya, bentuk orb. Bentuk orb gitu. Awalnya kan orb. Kayak gitu ya, akhirnya ngebentuk jadi wujud seperti itu. Karena
gambaran orang, pemikiran orang. Oh iya, apalagi ini kan ada folklornya cerita rakyat. Nah, gitu. Dia menggambarkan jadi seperti itu gitu ya. Iya, karena diaminin orang-orang kan. Oh iya. Karenanya diyakinin. Diyakinin ya. Benar. Oke. Terus ini sih, gue tuh penasaran ya sama ada wewe gombel sama kalong wewe. Ada perdebatan. Ada yang ngomong mereka tuh sama, tapi ada yang ngomong mereka tuh beda gitu lah. Satu cewek, satu tuh yang beneran kalong gitu kan. Nah, kalau dari pandangan lu juga pernah tahu nggak soal ini? Iya, gue pernah dengar sih kalong wewe. Mungkin wewe-nya aja yang sama kali ya. Wewe-nya aja ya. Gitu. Cuma buat detailnya mungkin bisa ke ini nih, para pencari misteri nih buat diskusi ya kan. Iya, kalau mau tahu lebih lanjut perbedaannya apakah sama, apakah beda kayak gitu, bisa didiskusin aja. Boleh tuh. Nanti kan banyak yang komen-komen juga ya. Jadi ya bukan debat lah, tapi lebih kayak diskusi pandangan kalian gini, pernah melihat juga gitu kan. Bener. Karena kalong wewe gini gitu kan. Nah, kalong kan kayak kelelawar gitu. Jadi makanya gue kira apakah bahasa Jawa ya kalau nggak kalong? Nggak Jawa ya? Apa enggak di sini juga kalong? Kalau di Sumatera gue ada di Bangka kalong itu yang gede banget. Kalau bahasa Inggrisnya tuh flying fox, tapi bukan yang mainan. Bukan yang mainan, tetapi flying fox beneran. Nah, itu berarti kalau misalnya ada kasus kayak gini nih, gitu loh. Yang cara lu kan tadi katanya, ya bacain air aja doa gitu kan. Iya, air didoain, disiram di dekat daerah orang itu hilang gitu. Kayak gitu aja, habis itu udah tunggu dulu aja gitu ya. Iya, kalau itu sih cara gue gitu. Maksudnya kalau buat orang ya yang ngerti-ngerti gitu beda-beda lah caranya. Nggak bisa disamain sih. Oke. Oh iya, kalau di daerah gue juga beda. Gue baru ingat gue ada kasus. Tadi gue udah bilang tapi baru ingat mau cerita maksudnya. Jadi di daerah gue itu ada di bukan kampung tapi kayak ada satu kawasan desa gitu, tempat mbak gue lah gitu. Nah, waktu itu ada kasus anak hilang, tiba-tiba hilang gitu kan. Wah, apaan nih gitu kan? Tumben-tumbenan hilang. Padahal daerahnya aman, banyak orang lalu lalang gitu. Kok anak kecil ini hilang padahal lagi di rumah terakhir. Dicari-cari nggak ada. Akhirnya minta bantuan ustadz, gitu kan? Ustadz ya? Atau kiai? Ustadz kan biasanya. Ustadz ya? Pak Haji ya, atau siapa lah. Nah, ada minta orang pemuka agama gitu. Mereka percaya kayak gini, kayaknya nih diculik secara gaib nih gitu. Ya udah ikutin culture-nya kayak gini, diajarin caranya. Nanti warga ibaratnya keliling desa sampai masuk ke belakang-belakang agak hutan gitu, bawa panci, pukul-pukul, tek kayak bunyiin musik gitu loh. Sama ada beberapa orang yang mengkumandangkan azan gitu kayak doa. Nanti udah tunggu aja, nanti anaknya keluar sendiri katanya. Ternyata bener, keluar sendiri. Terus? Tapi anehnya mah keluarnya di mana? Keluarnya tuh muncul kayak lagi duduk di dahan pohon gitu, lagi nangis. Oh, di pohon? Iya, lagi nangis. Terus ininya ada tahi. Iya. Kotoran manusia lah gitu, kayak suspeknya itu ya. Cuman nggak tahu apa di mulutnya, kayak bekas dikasih makan mungkin gitu loh. Ya mungkin itu yang lu bilang tadi dirawat. Oh iya bener, yang jadi KPAI-nya gitu ya. Yang kayak gitu tuh yang ngalang-ngalain mahnya, ngasih tai. Oh yang itu harus dipukul. Ampol. Iya. Oh berarti ya mungkin mereka tuh karena iri sama orang-orang ya dia mandul ceritanya gitu kan. Makanya dia pengen ngerawat anak juga gitu kan. Emang nggak ada anak di dunia gaib sana? Kan ada tuyul. Iya, tuyul. Kan lu tau lah tuyul. Wujudnya doang tuyul. Iya. Mukanya dewasa. Oh iya. Sebenarnya kan udah ada nih di konten wargaib kita ya, di TikTok sama di Instagram bisa lihat juga tuh. Tuyul tuh kayak gimana? Tuyul IG juga ada. Tuyul IG apa tuh? Jadi nggak ada ya bocil-bocil kematian di dunia gaib gitu? Sebenarnya ada. Ya gimana ya, kalau bocil-bocil kan sebenarnya lebih gue ngejelasinnya gimana ya, bentar. Apa ya, jarang diculik sih kalau bocil sama. Oh maksudnya yang gaibnya?
Iya, maksudnya WW tuh nggak mau, bukan ke target bocil goib gitu. Kalau bocil goib kan banyak ya. Contohnya Peter, Oh iya, jurnal betul. Risa, kan ada. Terus banyak kan yang bocah-bocah main, iya ada temenku, ya itu kan bocil-bocil goib Oh pasti. iya, Ya, gitu. Cuma memang targetnya dia nyari anak yang ya anak manusia yang masih hidup kayak gitu. biar berasa dia kayak lagi hidup juga gitu. Iya, berasa hidup. Ya, sebenarnya kan yang penasaran gitu kan masih pengen hidup gitu loh. Dulu dia di hidupnya nggak kesampaian, dan dia pengen kayak gitu. Terus ada juga yang ujung-ujungnya ngajak-ngajakin, yang mati penasaran ngeliat yang orang begitu. Misalnya dia mati bunuh diri, terus ngeliat orang lagi dari posisi kayak gitu juga, terus ngajak-ngajakin. Jadi sebenarnya model-modelnya begitu-gitu, ngajak-ngajaknya. Oh, ngajak-ngajakin gitu. Biar lu harus ngikutin gue semasa hidup gitu. Oke. Kalau gitu yang dari masukan lo dengan kasus anak hilang ini ya, kasus yang lagi hot lah ini. Ada nggak tambahan dari lo kayak Man untuk para pencari misteri biar tau lah kurang lebih kayak gimana sih kalau ada kasus kayak gini? Ya yang penting kalau punya anak ya, buat ibu-ibu mungkin ibu-ibu nonton, ya anak dijaga. Maksudnya dari zaman dulu kan memang gitu. Iya. Ya sekarang juga diterapin, nggak apa-apa, itu bagus. Positifnya kalau sekarang kan banyak kan penculik anak. Iya, penculikan anak. Yang secara duniawi. Secara goibnya kan mulai gombel nih. Perdagangan anak itu Iya, perdagangan. Ya dipantau lah, anak dijaga kayak gitu. Lebih ke arah situ. Kalau goib ya udah banyak-banyak doa. Anak diajarin juga anak kayak gitu, dipantau. Untuk jaga diri mereka juga gitu ya. Gitu. Ya kalau kita ngejagain anak sih, yang begituan juga takut. Dia, yang gue gitu mikir-mikir mau nyulik ini anak siapa, dia pasti juga udah ngeh gitu loh. Oh, mereka jadi kayak aduh nanti gue digibas nih gitu kan. Iya, lu masa kayak mau nyulik, misalnya lu mau nyulik nih anak presiden ya kan, anjir ribet nih urusannya nih kayak gitu-gitu. Oh, mereka ada pemikiran juga lah. Ada pemikiran ke situ juga gitu. Oke. Kalau gitu dari gue sih udah cukup, Pur. Lo ada tambahan lagi atau udah cukup juga? Cukup juga sih. Cukup juga ya. Oke. Nah, paling nanti kalau kalian ada pertanyaan ya, para pencari misteri, bisa komen di video di bawah ini. Nah, itu nanti kita diskusi aja lah, tanya jawab. Kayak gimana sih WW Gombel, atau ya cerita kasus anak hilang, atau gimana gitu kan. Atau mau ada pembahasan requestan boleh? Iya, pembahasan request boleh nih, nanti ditulis di kolom komentar aja ya. Oke, kalau gitu dari gua udah cukup. Dari Kuris juga udah cukup ya. Ya. Gua Gian pamit undur diri. Dimana ada misteri, Di situ ada Diari. bye. Bye guys.